selamat pagi anak didik kami. Kembali lagi bersama Ibu di mata pelajaran produktif multimedia. Oke, Ibu berharap anak didik kami di pagi hari yang indah ini selalu tetap dalam keadaan sehat. Tetapi syarat Ibu, anak didik kami selalu jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, terutama di masa-masa COVID ini. Oke anak didik kami, sebelum memulai pelajaran kita di pagi hari ini, alangkah anak didik kami juga tetap berdoa di rumah masing-masing. Oke, sekarang kita lihat mata pelajaran kita, yaitu teknik pengolahan audio dan video. Ya, tentunya bersama Ibu ya, yang selalu dan setia. Oke. Yang pertama kita perhatikan dulu apa saja kompetensi dasar yang harus kita bahas dalam satu semester ini. Kompetensi dasar inilah nanti acuan kita untuk menyelesaikan atau mencapai target kita. Inilah acuan kita. Yang pertama adalah nanti kita akan membahas, yaitu memahami alur proses produksi multimedia. Bagaimana alur proses produksi itu. Kemudian yang kedua, menerapkan prosedur pengoperasian. Kita terapkan prosedur atau penggunaan kamera video. Yang ketiga, menganalisis teknik pergerakan kamera saat pengambilan gambar bergerak. Jadi kita nanti di sini menganalisis bagaimana tekniknya, bagaimana caranya perekaman video itu. Yang keempat, menganalisis tata cahaya gambar. Ya, kita analisis bagaimana cahaya gambarnya supaya perekaman kita itu nanti bagus. Yang kelima, menerapkan penyuntingan video dengan menggunakan perangkat lunak. Di sini nanti kita akan menyunting atau mengedit video itu tentunya menggunakan software yang berhubungan dengan pengolahan video tentu. Kemudian yang keenam, menerapkan manipulasi video dengan menggunakan fitur efek perangkat lunak pengolahan video. Di sini kita akan terapkan atau akan kita bahas nanti apa-apa saja fitur-fitur yang akan kita gunakan di dalam perangkat lunak. Yang ketujuh, menganalisis manipulasi audio dengan menggunakan fitur-fitur perangkat lunak audio digital. Ya, atau sama seperti KD6. Kalau di KD6 itu tentang video, sedangkan di KD7 tentang audio suara ya. Yang kedelapan, menganalisis pengolahan audio untuk dipadukan dengan video. Di sini nanti bagaimana cara kita memadukan audio dengan video, ya, menyatukan apa cocok atau tidak. Kemudian yang terakhir itu adalah mengevaluasi. Ya, kita evaluasi produk yang kita buat, apakah sudah cocok atau tidak. Jadi ada 9 kompetensi dasar yang akan kita bahas selama satu semester ini. Itulah nanti satu persatu, tahap demi tahap kita akan membahasnya. Oke, sekarang kita akan membahas yang pertama itu adalah memahami alur proses produksi multimedia. Oke, di mana kita akan nanti membahas bagaimana prosedur pengoperasian kamera. Ya, bagaimanakah alur proses produksi itu? Perlu kita ketahui, alurnya itu adalah kita harus melakukan secara profesional
dan secara rinci ya. Yang pertama kita buat tahap praproduksi. Jadi tahap praproduksi ini disinilah tahapan atau disinilah langkah pertama untuk mempersiapkan dalam pembuatan video ya. Di dalam tahapan itu, di dalam praproduksi, apakah langkah-langkah yang akan kita buat atau yang kita lakukan? Yang pertama, pembuatan ide. Apa yang menjadi ide yang akan kita buat video? Itu harus kita ketahui. Contoh, dalam pembuatan video company profile ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Langkah apa yang kita lakukan dalam pembuatan video? Tentunya yang pertama itu kita harus mengumpulkan datanya, memahami materinya, observasi lapangan, bahkan kita akan melakukan pendekatan terhadap pihak perusahaan. Kalau video non komersial, bagaimana? Langkah apa yang kita lakukan? Langkah yang pertama dalam pembuatan video dapat kita lakukan untuk membantu dalam melakukan pencarian ide, dimulai dengan cara melakukan riset isu sosial, tentunya yang sudah atau yang sedang populer. Kemudian, kalau video dokumentasi, langkah-langkah apa yang kita lakukan di sini? Sama seperti pembuatan video. Kita tentukan dulu temanya atau subjeknya. Kemudian kita kumpulkan datanya. Terus kita tentukan tokohnya atau narasumbernya. Lalu kita lakukan pendekatan terhadap subjek. Habis itu kita membuat observasi. Dalam tahap praproduksi, yang pertama yang kita lakukan adalah kemudian yang kedua kita menuliskan konsep. Penulisan konsep ini merupakan tahap selanjutnya setelah kita ide ya. Nantinya di sini di dalam penulisan konsep, disinilah kita akan buat cerita tentang video tersebut. Kemudian tahap yang berikutnya adalah sinopsis, treatment, storyboard, dan shooting script. Ya, langkah yang pertama sinopsis. Sinopsis ini artinya bentuk peringkasan cerita. Bentuk peringkasan cerita. Langkahnya ini ada dua garis besar sinopsis, kemudian merancang supaya dapat bentuk daripada. Kemudian treatment. Kalau treatment itu berarti di sini sebuah produksi video yang memiliki suatu treatment, tentunya kita harus merupakan naskah skenarionya sudah lengkap ya. Lengkap berisi bagian-bagian penting dari setiap storyboard. Apa itu storyboardnya? Storyboard ini mendeskripsikan rangkaian peristiwa yang akan kita lihat. Nah, ini salah satu dari storyboard. Di sini Ibu ambil rangkaiannya. Lihat gambar pertama yaitu suasana pagi hari nih. Suasana pagi hari yang Ibu ambil adalah di Politeknik Negeri Batam ya. Kemudian skema yang keduanya jam kampusnya ya.
jam kampusnya sudah menunjukkan pukul 7.53. Yang berikutnya, si anak ini sudah memutar kontak motornya untuk mau berangkat ya. Kemudian di sini kontak motornya sudah on, sudah hidup. Setelah itu dia sudah berangkat ke kampus, menghidupkan sepeda motor di depan kosnya. Ini yang merupakan contoh dari Oke, kemudian yang berikutnya shooting script. Nah, di sini kita membutuhkan peralatan seperti kamera, memory card, mikrofon atau sound recorder, lighting, stabilizer kamera, monopod atau tripod, PC atau laptop, software musik atau efek untuk membuat atau sebagai perangkat daripada video kita itu nantinya. Jadi sampai di sini apa kita materi kita. Nanti sebagai tugas atau penambahan ilmu nanti, boleh kamu kerjakan tugas ini, yaitu buatlah contoh storyboardnya, kemudian tentukan jalan cerita storyboard yang kamu buat secara Oke, anak didik kami, ingat, jangan lupa tugasmu selalu kamu kerjakan, kirim di Classroom. Kemudian kamu cari nanti boleh informasi-informasi tentang teknik pengolahan audio dan video di internet, boleh. Modul yang ibu kirim di Classroom juga sudah ada, silakan kamu baca-baca. Oke, sampai sini pertemuan kita. Terima kasih.